Bali sudah selesai, sidang 6 terpidana plus Sudirman sudah selesai, tapi ada beberapa hal yang kami temukan dalam penelusuran kami yang membuat saya penting sekali untuk harus bertemu dan bertanya langsung kepada sosok yang satu ini. Anda juga sudah sangat familiar mendengar banyak pandangannya yang membuat kita lebih terang melihat kasus ini. Jadi karena pengalamannya luar biasa, jadi kalau bicara mengenai kepolisian, beliau yang paling mengerti mungkin, karena berapa tahun Pak Susno? 35 tahun setengah. 35 tahun setengah. Kayaknya tuh kalau udah orang mungkin sudah seperti saya Pak usianya. Ya mungkin sudah anaknya pun sudah SMA gitu. Pas saya jadi polisi, dia lahir, sudah punya anak, anaknya mungkin sudah SMA. Jadi cucu Pak Susno udah SMA. Iya. Pak Susno, netizen udah ngikutin gimana konsistensi Pak Susno untuk mengawal kasus ini di luar sidang maupun di dalam sidang ya, karena Pak Susno juga dihadirkan sebagai ahli ya di muka sidang di peninjauan kembali. Pak Susno, ada beberapa hal yang mau saya cross check ke Pak Susno hasil penelusuran kami, terutama dari beberapa nama yang disebutkan oleh Aldi di persidangan Sakatatal maupun di persidangan 6 terpidana. Ada nama Gugun Gumilar, ada nama Aris Papua di sana, ada nama Anwar. Yang ternyata saat ini Pak Susno, kalau Aris Papua membantah, bertemu langsung dengan saya. Pak Gugun tidak sempat berbicara, tapi saya sempat bertemu dengannya. Pak Anwar juga saya belum ketemu. Pak Ibtu Rudiana saya sudah ketemu lagi Pak, ternyata masih aktif sebagai Kapolsek di Kapetakan. Jadi saya mau minta pendapat Pak Susno. Satu, nih. Ternyata belakangan kami ketahui dan sudah dikonfirmasi beberapa nama yang saya sebutkan tadi Pak sudah memberikan kuasa kepada pengacara Ibu Elsa Syarif, tapi pengacaranya pengacara sipil Pak. Bukankah sebagai, nah ini karena anggota Polri, bukankah sebagai anggota Polri aktif itu ada bantuan hukum dari Divisi Hukum Polri ya Pak seharusnya? Iya ada ya, ada SOP-nya, ada bantuan hukum untuk anggota Polri yang terkena permasalahan hukum. Nah, saya nggak tahu mengapa sampai cari di luar gitu, atau di Mabes Polri-nya sudah nggak mampu lagi gitu. Tapi bukankah dulu Rudiana sendiri mengatakan bahwa saya sengaja tidak memberikan keterangan kepada publik karena saya masih aktif, semuanya harus diatur oleh dinas gitu kan. Nah sekarang nggak tahu apakah cari pengacara ini sudah seizin Mabes Polri atau usaha mereka sendiri. Oh itu harus izin ya Pak, kalau Polri aktif? Iya kan, dia kan Polri aktif. Dia cari pengacara di luar. Saya beranggapan mungkin dia sudah minta izin ke atasannya atau ke Ditbinkum Polri. Kalau belum, mungkin Ditbinkum Polri sendiri yang mencarikan. Mungkin ya, andai praduga, bukan pasti karena saya udah di luar, tidak jadi polisi lagi, saya ini udah pensiun. Saya mulai dari, karena Pak Aris Papua salah satunya yang menjawab dari saya, ke saya ya Pak. Ya, Pak Aris Papua tuh jawab ke saya Pak ketika saya konfirmasi. Satu, saya bilang Aldi kemungkinan salahnya sekecil loh Pak. Karena kenapa? Aris itu bukan hanya Aris yang disebutkan di persidangan, tapi ada Papuanya, Aris Papua, dan yang dikenal dengan Aris Papua adalah Bapak gitu ya. Tapi katanya saya tuh nggak bertugas di Polres Cirebon Kota, saya itu di Polres Sumber Kabupaten. Ini terkait dengan pemukulan ya? Iya, penganiayaan, penyiksaan. Jadi ditanyakan oleh Mbak Pres kepada Aris Papua langsung, dia mengatakan dia tidak. Dia tidak bertugas di Polres Sumber, di Polres Cirebon Kota. Ya betul sekali kan, kalau pertanyaannya Anda bertugas di Polres Cirebon Kota apa tidak, ya tidak. Tapi persoalannya kan mungkin bukan persoalan bertugas di situ, tapi persoalannya betul nggak keterangan Aldi bahwa Aris Papua melakukan penyiksaan. Kan itu. Katanya kenal Aldi aja nggak Pak katanya? Iya, tapi kan belum menjawab pertanyaan pokok kan. Maksudnya pertanyaannya, Anda menyiksa dia apa tidak? Gitu. Nah kalau Anda menyiksa dia apa tidak, terus jawabannya, saya tidak dinas di situ. Kan apa ini namanya, jaka sembung ya. Nggak nyambung. Pertanyaannya memukul, jawabannya berdinas. Gitu. Kan, jadi jawabannya itu ada beberapa Pak. Tidak kenal Aldi sama sekali, tidak
tidak satu circle bahasa anak sekarang Pak, tidak satu circle dengan Ibtu Rudiana, tidak pernah menjadi anak buah Ibtu Rudiana. Jadi ditanyakan kembali ke saya, mana mungkin saya bisa melakukan penganiayaan itu. Itu narasinya Pak Aris. Ya boleh saja dia mengatakan begitu, tapi kan Aldi menunjukkan bukti bahwa saya ini dianiaya di sini, di kaki dan sebagainya. Maka jawabannya harus sama, bahwa saya tidak melakukan hal itu dengan bukti-bukti ya. Jadi kalau sebenarnya gampang, setiap pertanyaan dijawab dengan bukti. Oh, saya tidak melakukan pemukulan karena saya pada tahun 2016 ya. Betul. Saya 2016 masih berdinas di Papua. Saya baru pulang ke Jawa 2018, ya makanya tidak. Kan. Tapi jawabannya waktu itu 2007 sih Pak, sudah balik ke Cirebon. Ya, kalau 2007 dengan 2016 itu masuk dia dari segi waktu ya. Tempus delicti masuk. Tinggal locus delictinya, apakah dia berada di Polres Cirebon Kota apa tidak. Kan? Ya bisa saja berada di situ. Makanya semuanya harus dijawab dengan pembuktian-pembuktian. Tidak dijawab dengan iya apa enggak. Dan saya yakin ini sudah diperiksa oleh tim sus yang dibentuk oleh Kapolri. Hanya belum dipublikasikan. Ya mudah-mudahan antara audit yang dilakukan oleh media dengan audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh tim sus Polri ini berbeda. Kalau tim sus Polri kan disertai dengan pembuktian-pembuktian. Ya, terkait dengan itu Pak, saya sudah wawancara Bu Elsa Pak, dan saya mau konfirmasi ke Bapak karena informasi dari Bu Elsa ternyata sudah 2 kali ada tim yang disebut Bu Elsa kemungkinan berbeda. Jadi yang pemeriksaan pertama sudah diumumkan hasilnya Pak, yang Kadif Humas katakan tidak ditemukan pelanggaran etik. Kemudian pemeriksaan yang kedua itu 2 bulan lalu ternyata Pak. 2 bulan lalu itu berarti sekarang bulan 8. Sekarang bulan Agustus kan, berarti 2 bulan lalu sekitar 7 atau 8. Oktober, berarti bulan Agustus ya Pak? Ya. Bulan Agustus pemeriksaannya, dan termasuk klien-klien yang tadi yang Bu Elsa sebutkan, Pak Gugun, Ibtu Rudiana, Anwar, dan lain-lain itu sudah diperiksa. Dan ternyata Pak, kalau menurut Bu Elsa, pemeriksaannya tidak hanya Ibtu Rudiana dan bawahannya ketika itu di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota, tapi juga termasuk di Reserse Polres Cirebon Kota sebagai penyidik dan juga para penyidik di Polda Jabar Pak ternyata. Itu Pak informasi terakhir dari Bu Elsa. Ya jelas karena tim itu sudah dibentuk oleh Kapolri dan sudah diumumkan bahwa tim itu tugasnya adalah untuk mengadakan asesmen ya. Asesmen penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan pada Agustus 2016 sampai dengan 2024 dan terdiri dari reserse, propam, inspektorat pengawasan umum dan lain-lain. Ya maka pemeriksaannya pasti lebih teliti, menyeluruh, dan saya yakin bahwa itu sudah tuntas. Tapi kenapa belum diumumin ya Pak? Nah ini harus ditanya kepada Dip Humas Polri atau kepada Kapolri langsung ya. Mungkin ada beberapa strategi ya. Misalnya strateginya kalau diumumkan takutnya mempengaruhi jalannya PK. Tapi mestinya tidak perlu takut ya karena dua hal yang berbeda. Yang ini pemeriksaan Polri, yang ini PK. Hakim kan tidak boleh terpengaruh, dia harus independen. Nah misalnya hasil pemeriksaan Polri, oh betul telah terjadi ini, betul ini. Kan akan mengangkat citra Polri sendiri. Atau misalnya, oh tidak betul itu, tidak betul. Tapi tidak betul itu tidak cukup dengan tidak betul. Tapi tidak betul dengan pembuktiannya begini. Ya kita tunggu aja bagaimana kapan Pak Kapolri akan mengumumkan ini karena masyarakat seluruh Indonesia selaku pemilik Polri ya, pemilik Polri menunggu-nunggu hal ini. Menurut Pak Susno sendiri, the right time, waktu yang paling tepat buat Polri mengumumkan hasil pemeriksaan yang ternyata sudah kita ketahui dari Bu Elsa ini sudah 2 kali, itu kapan sih sebenarnya Pak Susno? Ya semua tepat, tergantung pertimbangan. Diumumkan sekarang tepat, karena masyarakat sudah menunggu lama. Diumumkan nanti setelah adanya putusan PK, tepat juga. Nah,
tentang yang paling menguntungkan Polri yang mana, itu pertimbangan daripada pimpinan Polri. Saya nggak jadi pimpinan Polri, saya udah jadi rakyat. Kalau saya sebagai rakyat, yang tepat ya secepatnya gitu kan. Termasuk juga bukan apa namanya hasil asesmen daripada tim sus, hasil dari penyidik. Kan bukankah yang namanya penasihat hukum dari 6 terdakwa waktu itu, tambah penasihat hukum Sudirman, tambah penasihat hukum Saka Tatal, sudah melaporkan ke Baris Krim Polri tentang kesaksian palsu, penganiayaan, rekayasa perkara, dan lain-lain sebagainya. Kan itu penyidik Baris Krim. Kita juga belum tahu apa hasilnya. Itu juga satu proses tersendiri yang seharusnya juga tetap diupdate ke publik ya Pak, informasi dan publik itu. Tetap menunggu hal itu. Nah, sekarang saya mau menguji beberapa hal, pas sekali karena yang di hadapan saya adalah seorang penyidik yang berpuluh tahun mengerjakan ini. Jadi saat saya mewawancarai Bu Elsa, Pak Susno, Bu Elsa menyampaikan semacam timeline yang mengajak kita semua untuk berpikir secara logis, kira-kira penganiayaan itu mungkin terjadi di tahapan mana. Jadi kan Bu Elsa menggambarkan bahwa proses dicari itu siang hari sekitar jam 2 siang ya Pak, 3 hari setelah kejadian oleh tim dari Ibtu Rudiana berdasarkan sprindik. Nah, kita harus ingatkan lagi ke netizen bahwa Ibtu Rudiana ini adalah anggota di Sat Narkoba Polres Cirebon Kota. Saya mau tanya dulu ke Pak Susno, apakah mungkin memang secara prosedural seorang polisi aktif yang bukan reserse, ya, bukan diserse, kemudian meminta sprindik atau mendapat sprindik untuk melakukan investigasi terhadap sebuah kasus yang seharusnya itu adalah ranahnya reserse? Mungkin nggak tuh Pak? Ya nggak boleh lah, kan sudah dibagi ini narkoba, ini reserse umum, ini apa namanya krimsus, ini kecelakaan lalu lintas, ya sudah ada pembidangannya, tidak mungkin lah itu. Jadi satu tidak mungkin, dua perkara yang namanya pembunuhan tanda petik, kenapa saya katakan tanda petik? Karena awalnya kan kecelakaan lalu lintas. Itu bukan tertangkap tangan. Karena bukan tertangkap tangan harus melalui penyelidikan. Nah, penyelidikan itu belum nangkap. Kalau sudah nangkap itu sudah upaya paksa, sudah masuk ke ranah penyidikan, penyitaan, terus apa namanya penangkapan, penahanan. Itu sudah masuk ke apa namanya ranah penyidikan. Dan ini harus dilakukan oleh reserse yang diberi surat perintah. Ingat ya, tidak semua polisi boleh menangkap. Nah ini pengetahuan buat netizen kita nih. Dan tidak semua yang boleh nangkap itu adalah reserse. Tidak semua reserse boleh menangkap. Adalah reserse yang diberi surat perintah. Yang misalnya saya serse, kan ada serse bagian administrasi, ada serse bagian sopir, ada serse bagian apa, tidak semua serse bagian nangkap. Yang boleh nangkap, serse yang betul-betul dia menyidik perkara, dan itu pun harus dengan surat perintah dari yang berwenang. Dalam hal ini, Kapolres Siko misalnya ya, kalau itu wilayah hukum. Kapolres mendelegasikan kewenangannya itu kepada Kasat Reskrimnya. Jadi tidak bisa misalnya, saya mau nangkap, saya tangkap dulu terus minta surat penyidikan, ya nggak bisa, ini kan amburadul namanya. Berarti dari tahapan itu saja sudah ada kesalahan prosedur atau pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana dan anak buahnya ketika itu? Saya tidak menilai bahwa Ibtu Rudiana karena saya tidak berwenang ya, tapi tanya saja sama dia. Dia nangkap itu atas perintah siapa? Nah, karena nangkap itu tidak boleh sembarang orang. Itu kan tindakan paksa ya, Pak Susno ya? Itu tindakan paksa. Kalau nanti dialihkan, katakan, oh saya tidak nangkap, saya ngamankan. Yang ngamankan sama nangkap beda jauh. Nah kalau saya ngamankan, misalnya situ ada pesta, ramai, pinggir jalan, supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, saya berdiri di situ, saya amankan. Atau saya sedang berjalan, ada orang berkelahi, kemudian yang satunya dikeroyok, supaya tidak dikeroyok, saya lindungi begini. Itu namanya mengamankan. Nah, tapi
Saya tidak berwenang membawa dia ke kantor, menginterogasi dan sebagainya, ngamankan. Jadi ngamankan sama nangkap itu adalah dua hal yang berbeda jauh, bumi dan langit. Jadi nggak bisa berdalih, wah ngamankan. Mencari-cari dari Iya, nama-namanya ini itu siapa? namanya pembenaran. Itulah Oke. yang namanya pembenaran itu ya begitu. Itu prosesnya dari sekitar jam 2 siang. Jadi katanya diperkirakan sekitar pukul 4 lah para terduga pelaku ketika itu ya, karena belum ditetapkan sebagai tersangka, Pak. Terduga pelaku ketika itu dibawa oleh tim Pak Rudiana bersama Gugun Gumilar, pokoknya semua anak buahnya di Sat Narkoba ketika itu, Pak. Jadi menurut Bu Elsa bisa jadi dalam tanda petik para terduga pelaku ketika itu tuh dalam pengawasan, dalam penguasaan atau diamankan dalam bahasa Pak Rudiana itu hanya sekitar 30 menit lah. Makanya kemudian pertanyaan Bu Elsa ke saya, Pak Susno, apakah mungkin terjadi penganiayaan yang diceritakan oleh para terpidana termasuk Aldi di muka sidang itu hanya dalam kurun waktu 30 menit, kalau benar itu dilakukan oleh tim Pak Rudiana? Kalau menurut Pak Susno? Iya, pertama tidak ada kewenangan sama sekali dari Rudiana untuk nangkap orang-orang ini. Berapa itu? 8 ya? Ya. Tidak ada kewenangan sama sekali karena ini bukan kasus tertangkap tangan. Yang berwenang adalah reserse yang diberi surat perintah. Sebelum diberi surat perintah penangkapan harus diselidiki dulu. Kasus apa, siapa pelakunya, minimal 2 alat bukti yang sah dan saling bersesuaian, baru bisa ditangkap. Jadi bukan dalilnya diamankan. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, tidak mungkin Rudiana CS melakukan penganiayaan karena waktunya hanya 30 menit. Diperkirakan 30 Diperkirakan 30 menit. Maka pertanyaan saya, apa penganiayaan itu harus 30 menit? Ya kita korting aja 20 menit lah sama kawan gitu kan. Ya bisa. 1 menit aja bisa. 1 menit kalau ditinju sama Mike Tyson aja kan geletak gitu. Nggak sampai 1 menit, ditonjok berapa detik kita tak geletak kan. Kenapa harus 1/2 jam? Dengan penggambaran yang disampaikan sama para terpidana ya Pak, di Iya. mengerikan sekali ya di ini sama artinya itu meja, sudah gembok. penyiksaan ya, sudah penyiksaan tidak manusiawi. Jadi tidak bisa dikaitkan dengan waktu. Dan saya juga tidak mengatakan bahwa penganiayanya adalah Rudiana CS, tidak. Kalau memang Pak Rudiana CS tidak melakukan penganiayaan itu, cara membantahnya atau cara membuktikannya bukan dengan waktu. Karena waktu menganiaya itu tidak perlu 5 menit, tidak perlu 1 jam, tidak perlu sehari gitu kan. Tapi dengan bukti-bukti lain bahwa memang dia tidak melakukan pemukulan itu, saya nggak tahu buktinya apa gitu. Misal CCTV, oh sejak saya tangkap sampai dengan saya serahkan tuh CCTV-nya ini, lihat berurutan. Tidak ada 1 detik pun yang terlewat oleh CCTV, dan di CCTV itu tidak terlihat sama sekali bahwa ada peristiwa pemukulan, kan gitu. Saya diserahkan bukti foto oleh Bu Elsa, Pak Susno. Saya tunjukkan ke Pak Susno, nanti saya tunjukkan ada tanda tangan Gugun Gumilar mungkin, tapi kalau kayaknya Pak Susno nggak bisa baca dengan jelas, jadi saya bantu aja. Ini ada foto saat para tersangka diserah terimakan ke unit Tipiter, tindak pidana tidak dalam keadaan terluka. Jadi ada beberapa foto mereka, mungkin Pak Susno juga nggak bisa terlalu lihat karena ini hanya foto dari scan yang saya ambil dari berkasnya. Tapi kalau saya juga melihatnya dalam kondisi baik, Pak. Ini ditandatangani salah satunya oleh Gugun Gumilar, anak buah Ibtu Rudiana. Jadi ini adalah serah terima dari Gugun Gumilar yang menyerahkan. Yang salah satunya yang menyerahkan. Yang menerima? Yang menerima reserse Polres Chico. Resersenya? Di sini tidak ada namanya resersenya, Pak. Tapi ini ada suratnya. Iya, kan serah terima kan tidak bisa sepihak kan. Kalau memang dia diserahkan dalam keadaan baik-baik, sehat, tidak ada apa-apa, kan penerimanya kan harus tanya siapa. Karena yang bertanggung jawab waktu diserahkan tidak ada apa-apanya, setelah diterima ada apa-apanya, berarti si penerima yang bertanggung jawab. Kan gitu. Ya. Kalau serah terimanya sepihak itu saya serahkan, kan nggak bisa. Ya. Terus apa? Terlepas dari itu semua, mereka kan mengatakan 8 terpidana ini mengatakan dia niaya. Ya. Nah tinggal gampang sebenarnya persoalannya. Tinggal dibantah saja bahwa tidak melakukan itu dengan bukti-bukti, ya udah selesai.
Nah, tapi terlepas dari itu saya yakin tim sus Mabes Polri yang mengadakan asesmen itu tidak sebodoh itu. Pasti sudah ada hasilnya. Kalau memang tidak ada penganiayaan, pasti tim susnya sudah mengantongi ada alat bukti bahwa tidak ada penganiayaan. Kalau memang betul apa yang dinyatakan oleh 8 terdakwa atau 8 terpidana itu, mereka dianiaya, disiksa, tidak manusiawi, minum kencing, makan di lantai, ya tim sus Mabes Polri tentunya sudah ngantungi alat bukti. Gitu. Bapak sangat yakin soal itu ya? Ya, saya sangat yakin karena tim sus itu kan pangkatnya adalah serse-serse, penyidik-penyidik, irwas, propam yang sudah kenyang dengan pengalaman. Jadi seharusnya kalau hasilnya diumumkan nggak perlu diragukan lagi seharusnya kalau kita diumumkan. Yakin benar bahwa Polri kerjanya profesional kok. Nah, ini saya lanjutkan tadi timelinenya ya Pak. Ya, dari sekitar jam 4 sore di bawah pengawasan tim Ibtu Rudiana, Bu Elsa mengatakan diperkirakan hanya 30 menit di bawah pengawasan tim Ibtu Rudiana, kemudian diserahkanlah berdasarkan surat ini Pak ceritanya ke Reserse Polres Cirebon Kota, dan kalau kita ingat di berkas Pak Ibtu Rudiana itu memberikan laporan model B sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. Dan itu diserahkan ke Serse. Nah, di Serse kata Bu Elsa, itu hanya 1 kali 24 jam. Jadi kalau dihitung 1 kali 24 jam berarti tanggal 31 Agustus di bawah pengawasan dari Serse. Setelah dari Serse katanya, ini Bapak bisa koreksi saya benar nggak ini tahapannya. Dari Serse diserahkan ke tahanan. Nah, di tahanan. Makanya kata Bu Elsa, bisa jadi foto-foto yang beredar di media sosial, di Google itu Pak, yang tanggal 1 dan 2 September yang 2016 yang bisa kita akses secara terbuka oleh publik, adalah foto setelah mereka di tahanan Pak. Dan membuka kemungkinan kekerasan yang mereka alami, luka-luka yang mereka alami itu karena kekerasan dilakukan oleh sesama tahanan, bukan oleh petugas. Ya boleh-boleh saja, tapi kan semua kan yang menjadi persoalan itu adalah pengakuan atau keterangan dari 8 terdakwa. 8 terdakwa itu mengatakan bukan dari sesama tahanan kan, tapi dari nama ini. Spesifik sekali. Ya, lengkap jelas bahwa si ini dengan ini, si ini dengan kunci, si ini dengan kaki kursi, meja, ya. Si ini dengan melemparkan balsam dan lain-lain. Kan spesifik sekali. Jadi itulah yang harus dibuktikan. Nah, cara membuktikan itu saya yakin bahwa tim sus Mabes Polri ya lebih lihai dari saya lah. Udah dikantongi oleh mereka itu. Jadi bantahan-bantahan itu bisa-bisa saja. Tapi ini kan baru bantahan sepihak kan. Nah, bantahan sebenarnya apa? Ya itu ada di tangan tim khusus. Karena tim khusus tidak mungkin dia hanya menerima langsung percaya dengan keterangan itu. Kan dia kan akan ngecek kepada ada persesuaian nggak dengan alat bukti lain. Dan mereka punya kewenangan. Tim khusus kan berwenang memanggil, berwenang membuat berita acara, berwenang menyita. Kalau kita kan tidak. Hanya berdasarkan keterangan, dicatat, wah gini. Nggak bisa kita kesimpulkan bahwa oh betul tidak terjadi apa-apa. Kan nggak bisa. Tapi untuk pemuas publik sementara ya bisa lah gitu. Bisa lah apa atau untuk debat di TV atau di medsos bisa lah gitu. Daripada kosong kan kayak yang namanya berdiskusi berdebat itu kan kertas kosong gitu aja bisa didebatkan kan. Apalagi kertasnya ada tulisan. Ada foto, ada keterangan begini ya. Kertas kosong polos gitu kan. Ukuran double folio itu didebatkan bisa 2 hari 2 malam nggak selesai. Gitu. Apalagi nggak ada tulisan ya. Tapi kalau untuk pembuktian tidak begitu caranya. Pembuktian adalah sebagaimana yang dilakukan oleh tim khusus. Dan saya yakin bahwa tim Polri itu profesional, udah tahu gitu. Hanya tinggal persoalannya, ini kan yang ditanya-tanya oleh publik, kenapa belum diumumkan, kenapa belum ada tindakan gitu kan. Nah ini mungkin ya, saya kan hanya mungkin saja pura-pura jadi dukun ya, praduga gitu ya. Mungkin Polri cari timing yang tepat gitu kan. Ini banyak sekali yang ditunggu-tunggu publik. Misalnya kok Rudiana belum ada tindakan. Kok masih aktif jadi Kapolsek ya? Kapolsek. Ya mungkin ada pertimbangan lain. Nah kita tunggu aja. Makanya yang paling tepat
kita tidak boleh berasumsi bahwa pemukulan tidak terjadi karena dia diserahkan dalam keadaan mulus. Tapi nyatanya kan di badannya kan ada bekas cacat. Bahkan Sudirman datang ke pengadilan mengajukan saat PK dengan bukti luka tembak di mana itu di punggung ya. Dan dia cacat gitu. Nah, sekarang siapa yang melakukan tembakan itu? Apakah dia mimpi kena tembak terus kena tembak beneran? Gitu bisa jadi ya. Oh, yang nembak itu adalah bayang-bayang gitu. Dan itu gampang sekali itu si polisi membuktikannya, tim khusus membuktikan itu sangat-sangat gampang. Tapi Pak Susno membuka peluang nggak bahwa seperti logika yang dibangun sama tim pengacaranya Pak Ibtu Rudiana dan CS ya, bahwa bisa jadi penganiayaan itu terjadi tidak di saat para tersangka ini diamankan oleh Ibtu Rudiana, tapi bisa jadi oleh penyidik reserse, kemungkinan ya, kita ada asas praduga tak bersalah, tapi kemungkinan saat diperiksa oleh penyidik reserse Polres Cirebon Kota, atau pada saat ada di tahanan, atau pada saat disidik oleh penyidik dari Polda Jawa Barat, itu mungkin nggak, Pak Susno? Ya bisa saja, dan kebetulan orangnya masih hidup semua, nggak sulit kan. Tinggal tanya Dirman aja, Sudirman, Sakatatal, kamu sehat nggak? Sehat, siapa yang mukul kamu? Tuh Pak, tuh. Apa susahnya? Nah, setelah itu disebut namanya, tinggal panggil. Yang dikatakan, kamu polisi, siapa namanya? Brigadir siapa? Betul nggak kamu mukul? Oh tidak Pak. Nah, tinggal dikonfrontir gitu. Nah, ini luka bekas apa? Oh ini bekas sulutan rokok kamu apa rokok siapa? Kan nggak susah. Nah si ini kan juga tidak ngomong sendiri. Kamu waktu disulut rokok itu siapa yang melihat? Oh ini Pak saksinya ini. Udahlah kita percayakan aja pada tim khusus itu. Tim khusus punya keahlian untuk itu. Nah misalnya pengacara atau advokatnya yang ditunjuk atau penasihat hukumnya dari mereka-mereka yang dituntut tadi. Itu hak dia mencari pendamping hukum, kemudian haknya penasihat hukum untuk membangun suatu argumen untuk menghindarkan kliennya dari tuduhan itu. Ya, boleh-boleh saja, tapi mana alat bukti yang kuat? Semuanya harus dengan alat bukti. Misalnya alat buktinya bahwa oh ini tidak melakukan penganiayaan dan kita percaya praduga tak bersalah boleh. Tapi tolong buktinya apa bahwa dia tidak melakukan itu. Dengan narasi itu Pak Susno kan jadi kalau kita yang mendengar narasi itu, ya narasi dari Ibu Elsa kan jadi setidak-tidaknya ada dua hal yang muncul di benak saya Pak. Satu, berarti ada kemungkinan yang ditunjuk jari ke arah para terpidana kalian bohong, itu satu. Yang kedua adalah bisa jadi melempar kesalahan ini ke tahapan lain, bisa jadi ke penyidik yang tadi saya sebutkan, di penyidik Polres Cirebon, di penyidik Polda Jabar, atau penjaga di saat mereka ditahan. Pak Susno melihat ada dua kemungkinan itu enggak? Ya kemungkinan bisa saja, tetapi yang sudah tidak bisa dibantah lagi adalah ada barang bukti, ada fisik bukti, para terpidana. fisik, ada fotonya, ada bekas lukanya, ada bekas sulutan rokoknya, ada bekas tembakannya, kan gitu kan. Bahkan ada yang foto-foto itu dipublikasi, siapa yang ngambil foto itu, apa tujuan yang publikasi. Nah sekarang tinggal siapa yang melakukan itu. Menurut yang punya luka, menurut yang ditembak, yang melakukan si itu. Dengan nama spesifik disebutkan. Iya, bukan hal yang sulit-sulit, ini harus mencari apa-apa, gampang. Bukan cari teroris ini. Ini orangnya masih hidup dengan segala lukanya, dengan cacatnya, dan katanya pelakunya itu. Yang itu membuat argumen. Boleh, tapi argumennya ini kan harus dibuktikan. Tidak cukup dengan omongan. Oh saya tidak. Nah, kalau yang ini, yang si korban kan ngomong. Buktinya ini Pak. Luka tembak saya, nah ini silakan. Nah, tinggal sampai di persidangan pun masih. Iya, tinggal dibawa ke dokter. Betul nggak itu kena tembak? Atau karena dia cucuk-cucuk sama kuku aja langsung lubang? Kan nggak sulit zaman modern sekarang. Di sininya misalnya kena sulutan di mana? Betul nggak itu bekas sulutan rokok? Kan dokter banyak. Kalau kata dokter kulit apa dokter apa betul. Tinggal siapa pelakunya. Nah dia sudah menunjuk pelakunya itu. Spesifik namanya. Iya, nggak susah sih.
Tapi kalau mau didebat-debatkan ya bisa susah. Tapi bagus juga untuk naikin rating gitu. Ya setidak-tidaknya kemudian itu yang menjadi diskursus di publik kan Pak tapi Susno kan ya. publik sekarang kan tambah sudah pinter kan. Dia katakan, ibu itu ngarang aja, bapak itu ngarang aja, yang betul gini. Itu menyangkut reputasi juga. Silakan. Kita mau nggak menjual reputasi, melacurkan diri demi bela? Kalau saya nggak mau gitu kan. Kalau saya netral aja, saya tidak memihak pada korban, tidak memihak kepada polisinya, saya memihak pada kebenaran. Makanya Pak Susno sendiri itu sampai bikin sayembara ya, Pak Susno ya, yang bisa membuktikan kalau bukan laka lantas. Iya, sekian juta, tapi sampai sekarang belum ada yang bayar ini. Iya. Pak Susno karena lagi-lagi mantan penyidik bertahun-tahun, jadi Bapak sampai di kesimpulan laka lantas. Iya, laka lantas. Ini kecelakaan lalu lintas. Sampai sekarang ada nggak yang bisa membuktikan itu? Ya bukan kecelakaan lalu lintas, ayo. Itu pembunuhan. Saya buat video siri berapa itu dikatakan alat bukti pembunuhan nyaris habis, alat bukti kecelakaan lalu lintas tak terbendung kan. Kalau nggak dibatasi kan ada ratusan orang siap bersaksi, siap memberikan alat bukti bahwa itu kecelakaan. Nah sekarang siapa yang bersaksi bahwa itu pembunuhan? Siapa yang melihat itu pembunuhan? Ada nggak? Nggak usahlah dua mata doang. Salah satu. Sebelah mata saja gitu. Saya melihat dengan sebelah mata bahwa itu betul pembunuhan. Proses pembacokan atau apapun itu ada, dengan kan? alat. Nggak ada. Kalau betul, di mana lokasinya pembacokan itu? Kan yang punya warung kan ditanya, ada ribut-ribut nggak di sana? Nggak ada. Di TKP di belakang showroom nggak ada yang lihat. Di TKP di mana? SMP 11 atau 12 ya? Nggak ada yang lihat. Yang geletakkan jenazah setelah dibunuh di flyover itu, nggak ada juga yang lihat. Tapi kalau yang melihat kecelakaan lalu lintas, semakin bertambah. Saya jadi ingat pernyataannya Bu Elsa nih, supaya bisa challenge pendapatnya Pak Susno, supaya juga jadi jadi diskursus publik, supaya publik juga jadi bisa berpikir. Saya sempat menanyakan dengan narasi yang berbeda ke Bu Elsa soal tadi, Pak Susno, kenapa kemudian kalau keterangan saksi, alat bukti secara langsung yang melihat bahwa memang ada samurai, yang katanya begitu ya di laporan Pak Rudiana kan menggunakan samurai ya Pak, samurai, dan kemudian belakangan dikoreksi bukan alat itu yang digunakan, menimbulkan luka akibat benda tajam dan lain-lain. Tapi kata Bu Elsa, yang terjadi adalah Pak karena ditemukan, mungkin ya itu analisis Bu Elsa, karena ditemukan di jalan, pakai helm, menggunakan motor, tergeletak di jalan, maka kemudian dilihat oleh masyarakat. Maka tindakan-tindakan awal yang dilakukan adalah prosedur menghadapi laka lantas. Sehingga kemudian tidak punya cukup waktu atau cukup perhatian untuk mencari barang bukti yang terkait dengan pembunuhan. Itu logis atau tidak menurut Bapak? Sekarang pertanyaannya, alat bukti pembunuhan ada nggak? Samurainya sih nggak ada sih Pak. Samurai nggak ada. Terus apa lagi kalau nggak ada samurai? Obeng nggak ada. Alat bukti pembunuhan kan tidak ada sama sekali. Saksi pembunuhan yang melihat langsung ada nggak? Nggak ada. Bukti forensik, rekaman pembicaraan bahwa ngajak bunuh ada nggak? Nggak ada. Semua nggak ada kan? Ya kalau alat bukti nggak ada ya berarti peristiwa itu nggak ada kan? Nah kecelakaan lalu lintas jelas, dan di dalam hukum itu tidak boleh berasumsi. Mungkin karena supaya cepat, itu kan nggak boleh. Jadi ditemukan TKP-nya ini. Kemudian yang namanya triangle evidence-nya itu TKP, alat barang bukti, korban, saksi, ngomongnya apa ini? Barang bukti ngomongnya apa? Nah lebih celaka lagi, saya ketawa tapi takut saya ya. Kenapa? Loh, katanya yang mandikan ibu yang mandikan jenazah bahwa itu ditusuk. Nah sejak kapan kita tidak kesimpulan itu berdasarkan si nenek gitu kan? Ya, pemandi jenazah. Iya, kalau namanya terkait dengan hukum, bukan si nenek yang ditanya. Dokter forensik. Dokter forensik. Ya kalau gitu nanti lama-lama berdasarkan dukun, ahli nujum gitu. Ya enggak lah. Kita belajar udahlah. Balik
ke habitatnya kembali. Nah, bicara mengenai dokter forensik, saya coba ikuti logika itu. Nah, saya baru ingat lagi di jawaban dari Bu Elsa dari pertanyaan saya. Kenapa Bu Elsa terus? Saya mau challenge itu Pak, supaya kemudian terjadi ini nih, jangan sampai kemudian narasi yang disampaikan oleh Bu Elsa dan Pak Ibtu Rudiana yang punya pendapat yang berbeda atau versi yang berbeda, kemudian tidak nyambung nih dengan ini. Karena kan kita mau cari persesuaiannya nih Pak. Bu Elsa bilang bahwa kalau memang benar di hari kejadian atau pada saat kejadian itu dilakukan dilakukan pemeriksaan, tapi pemeriksaan luar karena tadi logikanya Pak, karena pada saat polisinya bawa terus bilang ke dokternya bahwa ini kecelakaan lalu lintas nih, maka prosedur yang dilakukan bukan prosedur pembunuhan bagi mereka yang terduga dibunuh, tapi kecelakaan sehingga tidak lakukan itu Pak. Sudah tahu maksudnya. Iya Pak. Mau ditemukan jenazah meninggal dengan luka, dikirim ke rumah sakit, dimintakan visum, mau disebut kecelakaan, mau disebut pembunuhan, mau disebut keracunan dan sebagainya, prosedurnya sama. Oh, tidak ada beda prosedur ya? Ya ini jenazah. Oh. Saya temukan di situ. Menurut masyarakat kecelakaan. Ya. Ya kemudian baru si dokter melakukan pemeriksaan. Dalam dokter melakukan pemeriksaan, dokter tidak akan ngomong itu mati karena kecelakaan atau mati karena pembunuhan. Oh gitu ya? Tidak ada visum gitu. Apalagi sampai mengatakan mati karena ditusuk oleh si A. Dokter kan hanya meriksa. Ditemukan luka di sini. Akibat benda apa? Akibat benda apa. Ditemukan robek di sini. Akibat apa. Ditemukan lebam di sini. Akibat ini. Kan gitu. Silakan penyidik mengambil kesimpulan, oh kalau begitu ini pembunuhan. Nah, jadi logikanya nggak boleh diubah ya? Bahwa polisi datang nih kecelakaan nih, tolong prosedurnya berarti beda dong sama pembunuhan. Nggak begitu ya? Nggak gitulah. Ini Pak, ditemukan luka sini. Seret, ditemukan di jalan jembatan apa namanya? Jembatan Talun. Jam sekian diperkirakan satunya masih hidup, satunya sudah meninggal. Nah, silakan mintakan visum. Kan gitu. Oh gitu. Jadi jadi selama ini tuh ini jadi pengetahuan baru nih buat kami semua nih Pak Susno. Jadi yang ngirim jenazah dia maukan diduga lalu lintas boleh, diduga pembunuhan juga boleh. Dokter tetap merdeka di dalam sesuai dengan keilmuannya membuat visum itu. Oh dia ditemukan darah di sini, ditemukan luka di sini, ditemukan luka di sini, luka di sini akibat apa. Kan gitu. Bila masih kurang kuat hasil visum itu, nanti penyidik bisa juga minta visum luar dalam. Nah, luar dalam berarti kan otopsi kan. Jadi sama sekali dokter itu tidak akan menyebut bahwa tidak ada ini perbedaan prosedur karena pembunuhan. Ya pembunuhan itu terkait dengan delik pembunuhan. Apalagi dokter sampai mengatakan, wah ini karena pembunuhan berencana. Ya enggak lah. Wah ini karena senjata samurai. Enggak lah. Paling dikatakan benda tajam. Benda tajam, benda tumpul gitu ya. Wah ini samurai. Samurainya samurai Jepang. Buatan tahun 1945. Itu dengaran. Berarti persoalan kemudian benda tajamnya apa ya itu tugas dari penyidik mencari itu ya. Oke. Saya ingat satu hal lagi Pak nih. Tiang. Nah ini gara-gara Pak Susno ini memang sedari awal ini tim yang sangat percaya bahwa ini adalah laka lantas. Ada video yang dimiliki oleh tim Bu Elsa Pak, bahwa tiang itu emang sudah bengkok itu dari 2015, 1 tahun sebelum kejadian Pak. Jadi kaitannya apa? Tidak masuk akal. Kalau misalnya tiang yang diduga ditabrak dengan motor almarhum Eki itu kan sedikit bengkok ya? Motor nggak nabrak tiang. Motor itu tidak nabrak tiang, kan begini seret, ngangkat gitu kan. Motor itu nggak nabrak apa-apa. Motor itu jatuh terpeleset. Yang kecelakaan itu kepala. Ya memang kalau kepala nabrak tiang, apanya tiangnya mau bengkok? Ya nggak bengkok dong. Yang diadu itu kan kepala melawan tiang. Ya mungkin tiangnya nggak gemetar aja, mungkin tiangnya yang ngelus-ngelus kepala itu. Aduh kasihan kelapa ini. Nggak usah dikaitkan dengan bengkok atau tidak bengkok. Tapi yang jelas itu kan dar katanya, yang nabrak kepala dan mungkin sebagian dari badannya. Makanya agak bergeser ke tiang nggak akan bergeser apa-apa. Paling kalau ada benda tajam di tiang itu dagingnya yang nyangkut.
Jadi nggak bisa. Jadi kita bilang, apa kaitannya tiang sama kepala dipukulkan ke tiang? Dia mungkin bergerak aja enggak tiang itu. Kalau tiang itu lagi tidur, mungkin dia terbangun aja enggak ya. Iya. Jadi tidak ada hubungan, kalau tidak ada hubungannya menurut Pak Nggak ada Susno. hubungannya. Tapi kalau sepeda motor terbalik begini, sebelah kiri di atas, sebelah kanan di bawah, lecet motor itu. Jadi kalau dia mengatakan, kok Motornya hanya lecet begitu, motornya kok hanya lecet? orangnya luka banget gitu. Iya, yang diadukan kepala dilawankan tiang kan. Ya jelas, jebol kepala itu. Untung aja kepalanya nggak copot gitu. Jadi bahwa ada narasi bahwa, kan itu yang dibangun Pak, bahwa kenapa itu Rudiana bergerak dalam tanda petik, itu kan karena melihat kondisi almarhumah Eki begitu mengerikan, sehingga kemudian masa kecelakaan begini, gitu kan yang dibangun narasinya. Diserahkan aja kepada ahli kecelakaan lalu lintas. Yang ahli kecelakaan lalu lintas adalah dari Polres Sumber. Tapi kan disanksi etik Pak, karena mengeluarkan keterangan bahwa itu adalah laka lantas. Saya nggak tahu sanksi etik. Kenapa sanksi etik? Dari mana yang memberi sanksi etik itu bahwa kesimpulan laka lantas itu salah? Apa dasarnya? Jangan-jangan yang memberi sanksi etik itu yang ngawur juga. Nah, saya baru tahu kalau yang menyidik kecelakaan lalu lintas di ITE, mereka sudah bekerja benar sesuai prosedur kok. Nggak usah itu Polantas Mabes, cukup aja Polantas setempat. Ya, ini Pak, sidang peninjauan kembalinya sudah bergulir. Jadi pertanyaan kita semua kan, dan termasuk juga netizen ya, ini gimana, kapan putusannya? Semua dalam penantian nih Pak. Semua sambil menanti. Secepatnya aja, makin cepat makin bagus. Ikan cepat, ikan gabus. Nah, makin cepat makin makin bagus. Dan putusannya, publik sudah tahu lah, putusannya itu pasti dikabulkan gitu. Bapak yakin 100% ya? Kami minta tambah 50 lah, sama kawan. 50. Atau 1000. Kalau enggak, ya berarti hakimnya berani bener enggak. Kalau enggak, ya pastilah. Dari sudut mana gitu kan. Dari sudut peristiwa, ini jelas peristiwa kecelakaan. Karena kecelakaan, apalagi tunggal, berarti kan nggak ada penyebab atau pelaku pembunuhannya. Ya harus bebas. Dari segi prosedur, SOP perkaranya sudah terungkap di sidang. Nggak perlu saya ulang-ulang lagi lah. Nanti publik bosan dengarnya. Nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah. Anak SMP aja ngerti bahwa ini telah terjadi kesalahan banyak. Gitu. Pak, tapi akibat hukum dari, kalau memang Pak Susno adalah yakin sekali ini akan dikabulkan. Tapi akibat hukum dari peninjauan kembali kalau diterima nih, para terpidana pasti mendapatkan kembali kemerdekaannya. Ya, tapi kan ada nama-nama. Namanya dipulihkan. Ya, namanya dipulihkan. Syukur-syukur kalau misalnya hakim berani mutus atau pengacara nanti gugat misalnya ganti rugi. Karena negara sudah menjawab. Bukan nuntutnya pada polisi. Polisi nggak punya duit, jaksa nggak punya duit, hakim nggak punya duit. Kepada negara. Karena ini tanggung jawab negara telah menyengsarakan rakyatnya. Ya diganti rugi yang wajar lah. Siapa yang mau dihukum 8 tahun diganti 500 juta? Kadang mau nggak? Kan nggak mau kan? Ya rakyat juga nggak mau juga. Sama saja mau rakyat kayak mau menteri kayak sama saja punya harga diri. Ya ganti rugi yang wajar lah gitu. Itu kan untuk para terpidana. Tapi kalau peninjauan kembalinya diterima berarti ada mereka yang secara hukum terbukti melakukan kesalahan. Nah, kita lihat hasil pemeriksaan dari masing-masing instansi. Polri kan telah menurunkan tim asesmen. Kemudian jaksa saya yakin juga sudah. Pengadilan juga. Karena gini kan, penyidiknya itu kan terdiri dari 3 rombongan kan, karena berkasnya 3 kan. Berarti ada 3 tim, penyidiknya 3 tim, jaksa penuntutnya 3 tim, majelis hakim tingkat pertama 3 majelis, tingkat banding 3 majelis. Artinya 9 ya Pak ya? Tingkat PK 3 majelis juga. Jadi 9, 9, 9, 27. Nah paling banyak hakim ini. Dan memang hakim lah yang mestinya jadi benteng bahwa ini mestinya bebas, tidak dihukum, kok dihukum. Jangan senang-senang aja udah jadi ketua pengadilan di mana. Ya mudah-mudahan KY-nya dengar gitu kan. Tapi saya lihat KY-nya galak juga ya. Surabaya dipecat itu. Iya, yang kasus Ronald Tanur ya. Iya. Vonis bebas Ronald Tanur. Dipecat. Berarti
menurut Pak Susno memang harus ada proses terhadap mereka kalau memang ya peninjauan kembali itu dilakukan? Ya semua ada resikonya. Jangan hanya mau nerima gajinya, nerima fasilitas rumah dinas, mobil mewah, punya ajudan. Ya kalau salah ya harus tanggung jawab dong. Dan harus lihat orang dikurung dalam penjara 8 tahun yang dia sudah jalani kan. Agustus kemarin 8 tahun. Sekarang sudah ini apa ini? 4 tahun lebih, September, Oktober, 8 tahun 2 bulan. Udahlah mereka nggak, yang mutus-mutus itu nggak usah 8 tahun lah. Ambil 8 bulan aja. Jadi langsung ngerasain kayak apa 8 bulan. Karena ini terkait dengan kredibilitas institusi masing-masing kan. Hak asasi manusia. Dan dosa di akhirat ya. Makanya saya sangat concern mengikuti perkara ini. Di akhirat nanti malaikat nanya, coba Pak Hakim apa Bu Hakim gitu. Kamu yang nyidangkan, kenapa kamu nyidangkannya sambil ngantuk atau sambil apa? Tok. Digebuk juga sama malaikat kepalanya, tok. Siapa yang meriksa kemarin tuh gebuk pakai kunci ya? Gembok Pak. Gembok, nanti digembok juga pukulnya sama gembok kunci neraka gitu. Gede di gemboknya. Jangan main-main lah soal hukum ini karena menyangkut manusia. Walaupun saya kayak santai-santai gitu, sebenarnya hati saya ini luar biasa. Kok masa orang digembok, masa orang kalau benar ya ditembak. Staples, Ya. Balsem. Cobalah mata anaknya gitu di balsem itu kayak apa rasanya. Atau matanya sendiri gitu. Jadi publik nih sembari dalam masa penantian, kalau nanya Pak Susno juga saya yakin nunggu-nunggu banget nih putusan peninjauan kembalinya. Iya, saya nunggu-nunggu sampai termimpi-mimpi loh. Bahwa putusannya sudah jalan. Karena apa? Nasib anak manusia ya. Kita harus gitu. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Dah, terima kasih Pak Susno sudah menerima saya. Kita sama-sama menunggu, netizen juga menunggu bagaimana putusan peninjauan kembali dan tadi yang Pak Susno Kita harap ingatkan. netizen berdoa semuanya. Mendoakan semoga hakimnya sehat, adil, bijak, mengetahui penderitaan orang. Sehingga bisa memberikan putusan Iya, yang jangan dilama-lamain masa. adil. Kalau aku jadi hakimnya nggak bisa seminggu lah, selesai nih. Seharusnya bisa mungkin dipercepat ya, karena setiap hari Nggak usah hitungannya dipercepat, kemerdekaannya. Bekerja secara santai aja seminggu selesai nih. Kalau 3 bulan namanya nggak kerja itu. Pak Susno sekali lagi makasih Pak Susno.